Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka. Alhamdulillahilladzi aghna wa aqna. Alhamdulillahilladzi ahya wa amata. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadi wa ali Muhammad. Pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pernikahan, perceraian, dan poligami untuk anak-anak milenial. Islam sebagai agama yang bukan hanya memperhatikan kekinian tapi juga keberlangsungan tentang kehidupan kemanusiaan. Makanya inti ajaran Islam itu ada dalam 5 hal, namanya maqasidus syariah, tujuan syariat. Tujuan syariat itu nanti ada 5. Yang pertama adalah hibzul aql. Yang pertama adalah hibzuddin, menjaga keberlangsungan keberagamaan. Yang kedua hibzul aql, menjaga akal. Yang ketiga hibzun nafas, menjaga jiwa dan kehidupan. Yang keempat hifzun nasal, menjaga keturunan. Yang kelima hifzul mal, menjaga harta miliknya. Oleh karenanya dalam kehidupan ini seorang anak muda dia harus punya visi setelah ini dia mau kemana, apa yang harus dia lakukan. Maka di Islam itu menikah adalah sebuah anjuran. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayyama wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Kalau punya anak perempuan atau laki, ya sudah nikahkan saja. Kalau mereka takut miskin, Allah akan kayakan. Nah, anak-anak milenial ini biasanya ketika ditawarkan untuk menikah, ada satu hal yang mereka khawatirkan. Mereka belum mapan, belum siap. Pertanyaan gini, kalau menunggu siap, kapan siapnya? Itu yang jadi kendala. Jadi Islam itu punya aturan. Di dalam undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, itu mencatat bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin. Maka seorang pasangan yang ingin menikah, dia harus punya ikatan lahir, bukan hanya lahir saja, tapi batin juga. Oleh karenanya orang nikah itu dalam fikih itu harus kafaah. Istilahnya kufu, harus seimbang satu sama lain. Nah, hal ini sekarang ini ada sebuah kejadian katanya anak-anak komisi anak-anak itu menemukan bahwa tahun 2020 sejak terjadi pandemi ada kira-kira 24.000 pernikahan dini. Nah, ini orang nikah di usia muda. Nikah itu sebenarnya dalam Islam tidak ada ukuran umur kapan dia mau nikah, asal pertama dia baligh. Tapi umur itu di dalam undang-undang diberikan ketentuan. Kenapa? Karena demi kemaslahatan si pelaku. Maka dalam undang-undang, kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dulu, kalau laki-laki 19 tahun, perempuan minimal 16. Di bawah itu harus minta dispensasi. Tapi sekarang peraturan itu diubah. Tahun 2020 ada peraturan baru, yaitu usia pernikahan itu harus sama-sama 19 tahun. Kenapa ini jadi penting? Karena biasanya orang yang menikah di bawah usia itu belum matang secara psikologis. Dan kematangan ini penting. Kenapa? Nabi bersabda, tanakahu, menikahlah kalian, fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahlah kalian, nanti aku akan bangga umatku yang banyak. Tapi pertanyaannya, apakah cuma banyak doang tidak berkualitas?
Nah, Nabi menghendaki pernikahan itu agar umatnya banyak, tentu umat yang berkualitas. Dan ini menjadi penting. Maka seanak milenial harus mempersiapkan diri untuk menikah. Karena persiapan apa? Ya persiapan fisiknya, secara psikologis dia harus siap secara mental. Yang kedua, persiapan pengetahuannya. Secara pengetahuan dia harus mengetahui apa tanggung jawabnya. Bukan nikah terpaksa, apalagi nikah karena MBA istilahnya. Dan itu bahaya. Yang ketiga, dia harus mengetahui, harus punya pekerjaan. Buat anak milenial, pekerjaan itu nggak mesti harus jadi pegawai. Yang penting dia punya sumber kehidupan. Dia tidak tergantung lagi kepada orang tuanya. Ini 3 hal ini menjadi penting. Sebab jika ini tidak secara ilmu dia tidak menguasai bagaimana menjadi suami, tanggung jawab suami apa, tanggung jawab istri siapa. Masalahnya ini kan anak milenial ini nggak mau ribet. Nggak mau ribetnya kenapa? Karena kalau dulu orang mau menikah itu ikut ditatar dulu di KUA. Jadi ketika dia daftar dia ikut pelatihan dulu seminggu. Tapi itu sekarang jadi alasan. Maaf Pak, saya sibuk kerja, saya sibuk ini, saya nggak bisa. Nah akhirnya di KUA itu sampai saat ini menjadi tidak jalan. Nah ini yang mengakibatkan anak-anak yang nikah muda, bukan hanya usia muda, tapi yang tua pun dia tidak tahu. Jadi nikah landasannya hanya cinta saja, ikatan lahir batinnya aja, ikatan batinnya saja, sementara secara lahir mereka belum memahami satu sama lain. Dan ini jadi penting. Akibatnya apa? Kalau dia tidak memahami itu, fungsi dan tugasnya memang tidak ada sekolah jadi suami, tidak ada sekolah jadi istri. Dan akhirnya orang berkeluarga karena kurangnya, minimnya pengetahuan tentang tanggung jawab suami dan tanggung jawab istri, akhirnya mereka hanya berjalan mengikuti apa yang mereka rasakan dan yang mereka bisa perbuat. Sehingga dalam perjalanan kehidupan keluarganya terjadilah kesaling tidak pahaman. Dan merasa di tengah perjalanan keluarganya itu, dia menganggap satu sama lain saling tidak cocok. Apa akibat tidak cocok itu? Ketidakcocokan itu adalah akibat karena satu sama lain tidak memahami posisinya. Kalau kata Stephen Covey itu, orang itu be understand and then you be understood. Kita harus memahami pasangan kita dulu, baru nanti dipahami. Nah, kesalahan dalam keluarga muda yang mengakibatkan perceraian itu karena merasa satu sama lain tidak dipahami. Dan yang lain tidak mau memahami. Coba jika masing-masing pasangan mau memahami pasangannya, mau mengerti pasangannya, maka insya Allah akan selamat. Dan tujuan pernikahan itu adalah ibadah. Karena Nabi SAW kan sudah menyatakan bahwa dengan menikah, Anda, orang yang menikah itu separuh agamanya sempurna. Sisanya di mana? Dalam perjalanan pernikahan itu. Nah, ketika melaksanakan pernikahan itu sebenarnya niatnya ibadah. Kalau niatnya ibadah, dunia ini seperti di pembukaan saya tadi, alhamdulillahilladzi adhaka wa abka. Allah kadang-kadang ngasih kita bahagia dan ngasih kita duka. Alladzi aghna wa aqna. Kadang-kadang Allah memberikan kita kecukupan kaya sehingga kita menjadi kaya raya, atau bisa jadi Allah tahan rezeki kita jadi susah, menderita. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Bisa jadi Allah mematikan pasangan kita atau kita hidup selamanya bersama-sama sampai akhir tua. Nah, ini hidup ini adalah sama-sama perjalanan. Ada senang, ada susah. Maka dalam mengarungi kehidupan itu, masing-masing pasangan, Nabi SAW bilang begini, al-imanu nisfani. Iman itu 2 bagian, nispun fi syukri wa nispun fi sabri. Nah, dalam memahami pasangan itu, syukuri diberikan Allah pasangan yang cantik sesuai pilihan kita, sempurna berdasarkan pengalaman kita. Karena kan biasanya orang milenial itu
sebelum melanjutkan ke pernikahan, dia pacaran dulu. Udah tahu masing-masing itu. Nah, tapi yang kedua, kan iman itu dua, bersyukur dan sabar. Yang kedua, sabari setelah nikah, ternyata pasangan saya punya karakter yang belum tahu. Sabari itu, karena ketika syukur dapat pahala, ketika sabar tentang kekurangan pasangan masing-masing itu juga dapat pahala. Menghadapi pasangan, menjadi bersabar, menghadapi pasangan, kekurangan pasangan, itu juga bagian dari ibadah. Maka orang beriman itu semuanya ibadah. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Seorang mukmin itu luar biasa. Idza asobahul khair, kalau dia dapat kebaikan, fasyakara, dan dia bersyukur, fadzalika khair, dan itu buatnya baik dan bagus. Wa idza asabahu syarr, tapi kalau dia dapat kesulitan, kepahitan, maka fasobaro, ketika dia sabar, wadzalika khair, dan itu adalah sabar. Sehingga dalam membina rumah tangga, ini rumusnya teman-teman milenial adalah yang enak syukuri, yang enak sabari. Pasti Anda akan bahagia. Lah Imam Ghazali ini nulis buku, nulis kitab. Dari zaman dulu dia bilang, Kitabun Az-Zawajul Islami As-Sa'id, pernikahan Islam yang membuat bahagia. Ini bagaimana hubungan antara seorang suami istri yang baik itu. Kan gak semuanya, kita bisa jadi melihatnya enak dia hubungannya kok baik-baik terus. Enggak seperti itu, enggak seperti apa yang kita lihat. Tapi mereka mampu mengelola emosi-emosi mereka. Nah itulah makanya pernikahan itu butuh kedewasaan. Oleh karenanya makanya dulu orang dianggap dewasa 16 tahun untuk perempuan. Laki-laki 19 tahun. Tapi perkembangan zaman bisa jadi berubah. Karena umur 16 tahun baru tamat SMP. Secara psikologis dia belum bisa. Anak sekarang masih ingusan dianggapnya. Nah, sehingga kalau 19 tahun rata-rata udah lulus SMA. Maka perubahan hukum itu menjadi wajar. Walaupun memang di zaman Rasulullah nikah itu fikih itu tidak menentukan umurnya berapa. Tetapi pernikahan itu adalah untuk kemaslahatan membangun sebuah keluarga. Namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, nih sukses bahagianya untuk mau menikah. Makanya di undang-undangan itu ada nyantum ayat namanya samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah? Sakinah itu mawaddah. Mawaddah itu cinta karena kita mencintai pasangan kita. Kenapa mau menikah dengan dia? Karena dia adalah baik, sempurna di mata kita. Walaupun dalam perjalanannya nanti yang namanya manusia pasti ada kurangnya. Makanya dilanjutkan dengan rahmah, mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu cinta karena, rahmah itu cinta walaupun. Jadi karena kita sudah meniatkan diri, mengazamkan diri untuk menikah dengan pasangan kita, segala kekurangannya ya kita harus terima. Kembali lagi tadi ke peraturan awal, yang enak syukuri, yang enak sabari. Nah sehingga kalau orang sudah menikah hidup, maka perjalanan kehidupannya insya Allah bahagia. Ketika sudah bahagia, enggak berpikir lagi mau nambah, apalagi mau poligami. Sebab poligami itu bukan anjuran. Poligami itu dalam undang-undang, bahkan dalam fikih, poligami itu bukan anjuran untuk nikah lagi. Tapi poligami adalah itu jalan keluar ketika menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Jalan keluar itu apa? Salah satu dimasukkan dalam undang-undang kompilasi hukum Islam itu ketika si istri ini tidak mempunyai anak dan tidak bisa memberikan anak keturunan, atau bahasanya mandul lah. Dia diizinkan untuk menikah, tapi itu pun harus seizin si istri pertama. Untuk apa? Kenapa harus ada itu? Agar Islam, padahal tadi niatnya membangun rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah yang disingkat dengan samara. Tapi kalau poligami membuat seseorang menghancurkan rumah tangga yang dia sudah bangun, maka itu jatuh haram. Masa jadi nikah kedua itu sunnah. Kalau dianggap sunnah, tapi dia menghancurkan keluarga yang dia sudah bangun, ya haram. Jadi pernikahannya jadi madharat. Nabi SAW bilang ini, ada yang halal tapi dimurkai Allah. Allah marah. Abghadul halal indallah,
Yang Allah marah, halal yang Allah marah, Allah benci, Allah muak. Siapa? At-tolaku. Jadi sesuatu yang halal yang di Allah murkai adalah perceraian. Maka perceraian itu bukan hal. Jadi kalau Anda secara anak-anak milenial ini jangan berharap mau poligami. Ya udah, memang setiap orang nggak ada yang sempurna. Jadi kalau kita pengen pasangan kita juga menganggap kita nggak sempurna. Masing-masing orang juga tidak sempurna. Itulah hidup. Kalau mau sempurna nanti di akhirat. Nggak ada di dunia ini yang sempurna. Baiklah, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman milenial. Yang pertama, pertanyaannya apa? Gini Ustaz, pertanyaan pertama, apakah salah kalau menikah niatnya bukan untuk ibadah, tapi hanya untuk kebahagiaan duniawi? Niat ibadah itu, nikah itu kan memang niatnya untuk ibadah. Kalau niat nikah untuk kepentingan duniawi sebentar, maka niatnya ibadah kan dapat pahala. Jadi seluruh rangkaian kehidupan kita ini memang untuk, kan kita udah baca dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah. Lah nikah untuk siapa? Ya untuk Allah, maka niatkan itu untuk ibadah. Kalau hanya untuk kepentingan dunia, kecil, rugi Anda. Sayang Ustaz ya? Sayang. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Banyak anak muda berpikir daripada berzina lebih baik nikah muda. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai hal ini? Satu sisi itu lebih bagus, tetapi harus dilihat dulu. Kan ada syaratnya. Apakah secara umur Anda sudah stabil secara emosi? Karena dalam berumah tangga itu kan nggak mungkin lagi orang tua punya peran atau ikut nimbrung. Yang kedua, tadi secara kejiwaannya. Yang kedua secara ilmu. Baik ilmu tentang kehidupan maupun ilmu agama. Karena ini perintah agama. Yang ketiga, materi. Apakah Anda punya penghasilan untuk hidup itu? Kalau bergantung kepada orang tua, ya ngapain Anda nikah? Karena kan gini, kata orang Arab, laisal fata man yaqulu kana abi walakin al fata man yaqulu ha anadha. Pemuda itu bukan orang yang berkata itu bapak gue, tapi pemuda anak milenial itu yang berkata ini aku, yang berkata itu. Nah oleh karenanya ada aturan agama, Nabi bilang jangan sembarangan. Ya ma'syarus syabab, wahai anak milenial, man istata'a minkumul ba'ah, jika kamu sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, nikahlah. Wa ilam tastati, kalau kamu belum mampu, Waalaikum bisyam, fainahu junnah. Kamu harus puasa karena itu tameng merupakan dirimu. Ba'ah itu apa? Kemampuan untuk melakukan hubungan intim. Tapi ba'ah itu juga disebut ya bukan hanya dia bisa mampu berhubungan intim, tapi memperlakukan istri. Karena gini, kalau orang nikah itu dia kan diserahkan. Ketika akan nikah, kayak kemarin saya menyerahkan anak saya kepada calon suaminya. Aku nikahkan kau dengan putri saya, dengan mas kawin sekian-sekian. Nah, mas kawin itu adalah simbol kemampuan si cowok. Kalau dia ngasih 500 juta tapi dia nggak punya pekerjaan, dia penipuan namanya. Kesannya doang banyak, tapi setelah itu dia gimana dia bisa menjamin? Makanya ketika dia mau menikah, saya tanyakan, tadi ya anak saya minta izin untuk menikah denganmu. Katanya kamu layak jadi imam. Apakah kamu siap untuk menjadi imam? Siap, jawabnya. Apakah kamu siap untuk membahagiakan anak saya? Siap. Apakah kamu siap untuk hidup bersama-sama dengan anak saya dalam suka dan duka? Siap. Ya udah, sini tangan kamu. Tarik. Nah kan begitu, harus begitu. Oke, saya pikir itu. Jadi nikah itu ya harus punya niatan yang bagus. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Poligami kan adalah sunnahnya Rasul. Lalu bagaimana kalau ada orang yang membenci poligami khususnya di Indonesia, Ustaz? Jadi gini, poligami itu bukan dalam artian sunnah itu nih gini, konotasi sunnah itu kan yang ada di term itu
dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan mendapat dilakukan mendapat pahala, kalau nggak dilakukan nggak apa-apa. Itu kan bukan itu. Nikah poligami itu cuma solusi, bukan anjuran. Nikah lagi coba, nggak buat apa nikah lagi? Karena yang sudah Anda bangun, yang gini, membangun rumah tangga itu. Nah sekarang tujuan dia poligami apa? Kalau dia tujuan poligami hanya untuk menghancurkan keluarganya, dosa. Karena ada konsep la dororo wala diror. Orang nggak boleh membahayakan, dia nggak boleh dibahayakan. Dan pembahayaan yang paling bahaya adalah membahayakan hubungan keluarganya. Gitu. Nah, kenapa sekarang orang membenci poligami? Ya karena melihat keadaan kalau orang poligami justru bukan menambah kebahagiaan, tapi menambah rusak hubungan keluarga. Kan yang tambah bahagia cuma Ustaz Arifin Ilham. Yang lain, saya melihatnya yang lain jarang yang bisa kayak beliau, almarhum. Nah, kalau bisa kayak Ustaz Arifin, ya nggak, silakan. Nah, yang benci itu karena melihat kejadian di masyarakat, bahkan keluarganya, bahkan tetangganya, di poligami justru malah menghancurkan anak keturunannya. Jadi kebenciannya itu ya karena lihat kenyataan, bukan membenci hukum Islam itu sendiri. Jadi dia membencinya bukan berarti Islam menganjurkan. Ini kan kesalahpahaman Islam. Nah, poligami kata Ustaz Quraisy adalah solusi dalam sebuah keluarga jika nanti, makanya ada di kompilasi hukum Islam, jikanya itu ada beberapa syarat jika si istri tidak bisa melayani suaminya lagi. Karena mungkin ada ada penyakit. Nah, itu tadi. Ini diantaranya penyakit, tidak bisa memberi keturunan. Nah, itu yang membuatkan orang boleh. Kalau dia istrinya bisa melayani, bisa memberikan keturunan, dan bisa hidup bersama, ngapain lagi nikah lagi? Nambah urusan. Itu. Masih berkenaan tentang poligami nih, Ustaz. Ya. Misalkan ada orang laki-laki mau berpoligami, unsur pertamanya misalkan yang tadi barusan Ustaz bilang itu dia sudah dapatkan. Nah, terus kemudian ada syarat selanjutnya itu harus adil. Nah, maksudnya adil ini yang seperti apa, Ustaz? Jadi kalau adil itu begini, kalau istri pertama punya anak 5, istri pertama kan belum punya anak, maka yang 5 harus lebih banyak dong dapatnya. Kan dia ngidupin 5 orang anak, yang baru ya lebih sedikit dapat. Itu adil. Makanya adilnya bukan adil kuantitatif, tapi adil kualitatif. Gitu. Oke, terjawab, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Perceraian, tentang perceraian. Ya. Perceraian adalah sesuatu yang halal, namun dibenci oleh Allah. Nah, jadi bagaimana kita menafsirkan kalimat itu, Ustaz? Sekarang gini, apa yang menyebabkan orang itu bercerai? Kalau alasannya pasangan dia sudah tidak cinta lagi dengan pasangannya, apa yang membuat dia tidak cinta lagi? Kata Stephen Covey itu kan gini, ketika ada orang datang kepadanya, Pak, saya sudah nggak cinta lagi sama pasangan saya. Loh, kenapa? Saya udah nggak ada rasa. Ditanya sama Stephen Covey, apakah dulu kamu langsung ketemu pasangan kamu itu dulu langsung jatuh cinta? Ya enggak, ada PDKT. Ya lakukan PDKT lagi. Nah gitu. Jadi perceraian itu, kenapa Allah marah? Karena ini ujian kita dalam tadi yang seperti saya sampaikan. Kan ada enak, ada enek. Ada syukur, ada sabar. Nah, iman itu kan syukur sama sabar. Yang enak syukuri, jika enggak enak sabari. Nah, orang yang tidak, nah itulah makanya butuh ilmu dalam pernikahan itu. Sehingga diminimalisir perceraian itu. Maka Nabi bilang, abgodul halal indallahi at-thalaq. Allah murka, Allah marah kepada orang. Halal, tapi Allah murkai, Allah marah kepada orang yang melakukan perceraian. Kenapa? Yaitu tadi, agar bisa diminimalisir perceraian itu. Coba bayangkan kalau seorang seenak-enaknya cerai. Apa jadinya dunia ini? Padahal tujuan Nabi adalah pernikahan itu untuk membuat orang samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Gitu. Oke, ada lagi? Cukup jelas, Ustaz. Ya. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Ini tentang
ilmu yang tadi Ustadz barusan bilang juga. Kita kan harus punya ilmunya. Nah, bagaimana adab berhubungan bersetubuh yang baik dan benar dalam agama Islam, Ustadz? Baik, nah Quran menyatakan begini, nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum ma syi'tum. Istrimu adalah ladangmu, maka datangilah ladangmu sesuai keinginanmu. Tapi Islam punya anjuran gini, la dororo wala diror, mentang-mentang boleh melakukan hubungan sama istri, terserah kita mau kayak apa, tapi tidak boleh menyakiti. Itu intinya, tidak boleh menyakiti pasangan. Makanya kita maunya seperti macam ini, ya sah-sah saja, tapi tidak boleh, dia nyaman atau tidak, gitu. Anda melakukan seperti apapun biasa saja, mau gaya gimana pun terserah saja. Tapi Islam mengajarkan etika dan adab. Etikanya apa? Berdoa, berwudu sebelumnya, berdoa. Karena ada doa Allahumma jannibni syaiton. Wa jannibni syaiton ma razaqtani, Tuhan jauhkanlah aku dari setan. Dan jangan sampai nanti kalau aku punya anak juga setan ikut nimbrung. Itu doa itu menjadi penting sehingga ada adab-adabnya. Dan jangan lupa berhubungan itu ada yang lihat loh. Mungkin nggak dilihat sama orang lain kalau kita di dalam kamar, tapi Allah melihat kita. Makanya pakai adab, tetap pakai satir, pakai penutup. Jangan mentang-mentang di kamar seenak-enaknya. Nah, gitu. Itulah adabnya. Nah, Islam menganjurkan itu apa? Agar anaknya dapat keturunan yang soleh. Karena gini, ini kan biasanya gini, anak yang soleh itu didapat dari tingkah pola laku pribadi yang saleh, dari keluarga yang saleh juga. Nah, jangan sampai, nah itulah makanya mau ikut aturan mana juga boleh. Tadi ada Allah udah bilang dalam Quran, nisa'ukum harsun lakum, istrimu adalah ladangmu, fa'tu harsakum ala ma syi'tum. Datangi saja ladangmu sesuai mau garapnya model kayak apa juga. Tapi penggarapan itu jangan lupa berdoa, ada adabnya, berwudu sebelumnya, bersih-bersih segala macam. Dan makanya di dalam kitab ada namanya Uqudul Jen. Nah, itu tentang hubungan suami istri itu nanti ada adabnya, di fikihnya itu diatur. Apa dulu. Dan ini bukan tempatnya saya menjelaskan itu. Nanti tinggal dibaca aja di bukunya. Itu. Ada lagi? Baiklah. Jawaban itu semua sudah. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat milenial puas tentang akan jawaban itu semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi.